Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal-soal asesmen fisika SMA kelas 11 kurikulum Merdeka Belajar ya. Ini materi bab 6 tentang kalor. Nah, untuk soal nomor 1 ini berhubungan dengan laju perambatan kalor secara konduksi. Baik, langsung aja kita cermati soalnya ya. Sebuah jendela kaca didesain dengan bentuk seperti gambar di samping. Nah, ini gambarnya ya. Apabila konduktivitas termal kaca dan udara masing-masing adalah 0,7 watt per meter Kelvin dan 0,03 watt per meter Kelvin. Jadi kalau kita cermati jendelanya itu ada 3 lapis ya. Lapis pertama kaca, kedua udara, ketiga kaca. Berarti alias di sini kacanya itu berongga. Yang mana rongganya itu berisi udara ya. Lalu diketahui konduktivitas termal kaca dan udara masing-masing 0,7 watt per meter Kelvin. Berarti konduktivitas termal itu kan simbolnya K ya. Berarti ini sebut saja K kaca. Kemudian 0,03 watt per meter Kelvin ya, ini sebut saja K udara. Nah, kita lanjutkan ya. Bila suhu di dalam adalah 17 derajat Celcius nih, dan di luar adalah 30 derajat Celcius, tentukan suhu kaca yang bersentuhan dengan udara di dalam jendela. Ya, berarti tugas kita di sini adalah istilahnya di sini menghitung suhu sambungan. Ya, jadi suhu sambungan antara kaca dan udara, antara udara dan kaca. Nah, berarti posisinya itu ada di sini. Ini sebut saja T1 ya, kemudian yang di sini adalah T2 ya, bisa membayangkan ya. Nah, abaikan perpindahan kalor karena konveksi dan anggaplah ketebalan kaca, ini penting ya. Jadi anggaplah ketebalan kaca kiri sama dengan ketebalan kaca kanan, serta ketebalan udara adalah 2 kali ketebalan salah satu kaca. Nah, jadi kalau kita misalkan ketebalan kaca itu sama dengan X, berarti yang kiri X, yang kanan X ya, ini ketebalan kaca. Nah, artinya ketebalan udara itu sama dengan 2X, karena di soal dikatakan bahwasanya ketebalan udara 2 kali ketebalan salah satu kaca gitu ya. Yang mana nanti ketebalan kaca kemudian ketebalan udara itu sebenarnya menunjukkan variabel panjang. Atau gini, nanti rumus yang kita gunakan ya, saya tulis ulang dulu ini. Jadi H itu sama dengan K dikalikan dengan A dikalikan dengan delta T dibagi dengan L. Nah, ini hukumnya wajib untuk diingat-ingat ya. H itu adalah laju perambatan kalor secara konduksi ya. Kemudian K itu adalah konduktivitas termal benda. A itu adalah luas penampang benda. Nah, berarti luas penampangnya itu yang di sini. Nah, ini luasnya ya. Kemudian delta T. Nah, delta T itu adalah selisih suhu. Jadi kalau di sini ini kan bisa kita pandang sebagai 3 benda. Benda yang pertama kaca. Nah, berarti nanti yang namanya konduksi itu kan aliran kalor dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi kalau kita bayangkan nanti aliran kalornya itu ke kiri. Nah, karena yang di sisi kanan itu lebih panas dibandingkan dengan sisi yang sebelah kiri. Alias nanti kalornya itu merambat dari kanan ke kiri. Maka suhu di sebelah sini 30 derajat Celcius ya. Kemudian nanti T1 itu pasti kurang dari 30 derajat Celcius. Ya, gitu ya. Nah, delta T itu adalah 30 dikurangi T1. Nah, itu pada benda pertama ya. Nanti pada benda kedua berarti delta T itu adalah T1 dikurangi T2. Karena kan selisih suhu. Nih, delta itu selisih gitu ya. Kemudian pada benda ketiga ya, nih kaca di lapisan dalam ya. Nanti selisih suhunya adalah T2 dikurangi 17. Ya. Jadi yang jelas T1 itu kurang dari 30 derajat Celcius. Tetapi T1 itu pasti lebih besar daripada T2 ya, alias T2 itu lebih kecil daripada T1. Kemudian T2 ini pasti lebih besar daripada 17 derajat Celcius gitu logikanya. Lalu L itu adalah panjang bahan
Nah, kalau dalam soal nomor 1 berarti panjang bahan itu ya sama dengan ketebalan benda alias ketebalan kaca dan ketebalan udara gitu ya. Oke, nah adik-adik kalau ketemu dengan bentuk soal semacam ini berarti konsepnya adalah laju perambatan kalor ya di kaca, kemudian di udara, kemudian kembali lagi di kaca ya di sisi yang dalam, ini sama semuanya. Jadi kalau misalkan, nah ini saya pakai warna apa ya, warna ungu aja. Nah misalkan laju perambatan kalor pada kaca di sisi luar ini H1, kemudian laju perambatan kalor di rongga udara, nah ini H2, lalu laju perambatan kalor di kaca sisi dalam, ini sebut saja H3 ya. Nanti berlaku H1 sama dengan H2 sama dengan H3 gitu ya. Ini saya beri tanda juga, ini penting ini ya. Jadi H1 sama dengan H2 sama dengan H3. Nah kemudian cara mengerjakannya yang paling enak ya kita pecah-pecah ya. Jadi oh ya, untuk soal nomor 1 ini angkanya agak sedikit sulit ya Dek ya. Nanti kita pakai kalkulator aja, kita pakai pembulatan. Jadi kita pecah-pecah. Yang pertama H1 sama dengan H2. Nah ini saya beri tanda lagi, H1 sama dengan H2. H1 itu adalah laju perambatan kalor pada kaca sisi luar ya. Ini sama dengan laju perambatan kalor pada rongga udara gitu. H1 berarti rumusnya ini. Nah, langsung kita tulis di bawahnya ya. Jadi K-nya siapa? Ya berarti K-nya kaca kan gitu ya. Lalu kita kalikan dengan A-nya siapa? Luas penampangnya siapa? Ya luas penampangnya kaca gitu ya. Lalu kita kalikan dengan delta T. Nah delta T itu kan selisih suhu ya, berarti 30 dikurangi T1, yang besar dikurangi yang kecil itu ya. Berarti ini kali dalam kurung 30 dikurangi T1. Tugas kita adalah menghitung T1 ya. Kemudian ini kita bagi dengan panjangnya kaca. Lah panjangnya kaca itu kan tidak lain tidak bukan adalah ketebalannya kaca, berarti X ya, letakkan di sini gitu ya. Sama dengan H2. H2 itu adalah laju perambatan kalor pada udara nih ya. Rumusnya sama, K kali A kali delta T per L, berarti K ya, K-nya siapa? Ya K-nya udara. Kemudian dikalikan dengan A-nya siapa? Ya luas penampangnya rongga udara di sini, yang kebetulan sama dengan luas penampangnya kaca. Berarti nanti A di sini dan di sini boleh dicoret gitu ya. Oke, kita biarkan dulu. Kemudian kita kalikan dengan delta T ya, selisih suhu. Berarti selisih suhunya berapa? Ya T1 dikurangi T2 ya. Kalau pada kaca kan 30 dikurangi T1. Kalau pada udara ya berarti T1 dikurangi T2 gitu ya. Tulis ini T1 dikurangi T2. Nanti T2 ini juga kita hitung. Kemudian ini kita bagi dengan panjangnya rongga udara. Nah, panjangnya rongga udara itu 2X. Kita letakkan di sini ya. Lalu A-nya ini boleh dicoret karena sama nilainya. Nah, lalu X ini juga boleh dicoret ya. Oke, tinggal kita masukkan saja angkanya. Konduktivitas termal kaca 0,7 ya. Tulis apa adanya di sini, 0,7. Kita kalikan dalam kurung 30 dikurangi T1 ya, sama dengan K-nya udara 0,03 ya, dikalikan T1 dikurangi T2 tutup kurung 0,7. Kita kalikan sebentar, ini dikali 2 ya. Nah ini dikali 2, ini kan 2-nya langsung naik ke atas ini kan. Nih 2-nya langsung naik ke atas ini ya. Berarti ini kali 2, ini biar cepat ya. Saya ulang ya Dek ya. Ini kan K udara kali T1 min T2 per 2. Nah ini kan kali silang, berarti nanti 2 kali K-nya kaca, nih kan 2 kali 0,7 kali dan seterusnya gitu ya. 2 kali 0,7 itu 1,4 ya.
Berarti nanti 1,4 ini kita kali masuk. Ya, ini kita kali masuk nih. Nah, kita kali masuk seperti ini. 0,03 ini juga kita kali masuk ya, sifat distributif kalau pada matematika. Baik. 1,4 kali 30 ya. Itu sama dengan 42. Nih 42. Lalu 1,4 kali min T1, berarti min 1,4 T1 sama dengan 0,03 T1 dikurangi 0,03 T2 ya. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Oke, min 1,4 T1 ini kita pindah aja ke kanan ya. Kita gabungkan dengan temannya ini yang sama-sama mengandung T1. Maka nanti kita punya 42 sama dengan 1,4 T1 ditambah 0,03 T1. Ini kan min jadi plus gitu ya. Berarti langsung aja di sini 1,43 T1 dikurangi, ini tinggal tulis ulang 0,03 T2 ya. Kemudian ini kita tata ya. Jadi supaya komanya hilang. Nah, ini kan dua angka di kanan koma ya. Berarti ruas kiri ruas kanan kalikan aja dengan 100 ya. Jadi nanti kita peroleh 42 tambah 02 sama dengan 143 T1 ya dikurangi dengan 3 T2. Jadi istilahnya ini dikali 100 nih. Nah, ini dikalikan 100 semuanya. Ya. Paham ya Dek ya? Oke, ketemulah kita dengan persamaan pertama. Ya, persamaan pertama dengan variabel T1 dan T2. Kemudian kita lanjutkan, ini kan H1 sama dengan H2. Sekarang kita lanjutkan yang ini, H2 sama dengan H3 ya. Kita tuliskan di bawahnya, H2 sama dengan H3. Langkah-langkahnya sama persis. Nih, H2 sama dengan H3. Berarti nanti K udara ya, H2 itu kan laju perambatan kalor di udara kan. Berarti K udara dikalikan dengan A luas penampangnya, lalu dikalikan dengan T1 dikurangi T2, ini kan T1 dikurangi T2, lalu ini kita bagi dengan 2X ya. Nah, ini sama dengan K kaca, lalu kita kalikan dengan A ya, nanti ini juga bisa dicoret ya. Lalu kita kalikan lagi dengan T2 dikurangi 17 ini per X ya, nih per X. Kalau yang di sini nanti per 2X, ini kan panjangnya udara ya, yang di sebelah sini panjangnya kaca nih. Oke, lalu A-nya kita coret dulu ya. Ini A-nya kita coret dulu. Kemudian X-nya kita coret juga. Lalu kita masukkan angkanya. Jadi K udara itu kan 0,03 kali T1 min T2 sama dengan, nih sama kayak tadi ya. Ini 2 langsung kali silang aja ya. Jadi 2 dikalikan K-nya kaca, berarti 2 kali 0,7 kali T2 min 17. Oke, selanjutnya 0,03 dan ini 1,4 ya. Ini 0,03 kali masuk 1,4, ini juga dikali masuk, persis sama seperti sebelumnya tadi yang sudah kita bahas. Berarti di sini kita punya 0,03 T1 min 0,03 T2 sama dengan 1,4 T2 ya. Kemudian dikurangi dengan kalau 1,4 kali 17 ya, ketemunya 23,8. Berarti di sini dikurangi 23,8 ya. Sambil langsung kita tata aja ini. Jadi di sini 1,4 T2 ya. Kita pindah ke kiri, kita gabungkan dengan nih min 0,03 T2 ya. Berarti ini kan
min 0,03 T2 min 1,4 T2. Berarti kita punya 0,03 T1 dikurangi 1,43 T2 sama dengan min 23,8 ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian sama seperti tadi nih, supaya komanya ini hilang ya, ini kan dua angka di kanan koma ya, langsung aja kalikan dengan 100 ya, sehingga nanti kita dapatkan 3T1 dikurangi 143 T2 sama dengan minus 2380. Nah, berarti sekarang kita punya dua persamaan ya, dua persamaan linear ya dengan dua variabel yaitu T1 dan T2. Tugas kita di sini adalah menghitung T1 dan T2 ya. Berarti dari matematika kita tahu ini bisa kita eliminasi atau substitusi untuk menghitung T1 dan T2-nya. Selanjutnya ini saya bersihkan dulu, kemudian saya tampilkan lagi. Di sini ada persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Lalu kita akan eliminasi T1. Berarti masing-masing persamaan ya, persamaan 1 ini seluruhnya kita kali 3, kemudian persamaan 2 ini seluruhnya kita kalikan dengan 143. Maka nanti diperoleh seperti ini ya, persamaan 1 itu kalau dikalikan 3 jadinya 429 T1 ya dikurangi 9 T2 sama dengan 12.600. Jadi 143 kali 3 letakkan di sini. Lalu min 3 kali 3 letakkan di sebelah sini. Kemudian 4200 kali 3 letakkan di ruas kanan sini ya. Demikian juga untuk persamaan 2 ini kita kalikan dengan 143, hasilnya seperti ini. Lalu supaya T1-nya ini hilang atau tereliminasi ya berarti harus dikurangkan. Nah, nanti kalau dikurangkan jadinya seperti ini ya. Jadi min 9T2 dikurangi negatif berapa ini? 20.449 T2. Negatif ketemu negatif kan jadinya positif ya. Berarti 20.449 T2 itu dikurangi dengan 9 T2. Hasilnya letakkan di bawahnya sini 20.440 T2. Untuk ruas kanan ini juga sama ya. Nih 12.600 dikurangi negatif berapa ini? 340.340 ya. Negatif ketemu negatif positif. Berarti ini dijumlahkan. Hasilnya 352.940. Maka T2 itu akan sama dengan, ini tinggal dibagi ya, 352.940 dibagi dengan 2440. Nanti kalau dihitung dengan kalkulator hasilnya itu sama dengan 17,267 derajat Celcius ya. Yang mana T2 itu adalah suhu sambungan yang terletak di sini. Nah, ini kan T2 ya. Kemudian untuk menghitung T1 yang di sini ya, suhu sambungan antara kaca dan udara yang di sebelah sini, maka T2 ini tinggal kita substitusikan, boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Hasilnya nanti pasti akan sama ya. Di sini saya akan substitusikan T2 ke persamaan 1 ke sini. Jadi T1-nya itu kita ganti dengan 17,267. Nah, nanti kita akan peroleh seperti ini, 143 T1 ya kan, tulis ulang. Dikurangi 3 kali nih 17,267 sama dengan 4.200 ya. Kemudian min 3 kali 17,267 ini kan bisa kita pindah ke kanan jadinya plus. Nah, nanti seperti ini nih. Ya 4.200 nih kan, tulis ulang ditambah 3 kali 17,267. Kemudian ini kalau dihitung ya, ruas kanannya dihitung, hasilnya adalah segini, 4.251,801 ya. Ini sama dengan 143 T1. Nah ini sebentar, 143 T1. Nah berarti
T1-nya ya sama dengan 4251,801 dibagi dengan 143. Nanti kalau dihitung hasilnya segini, 29,73 derajat ya. Berarti suhu sambungan di sini antara kaca dan udara sudah ketemu juga, yaitu sekitar 29 derajat Celcius ya. Ini mendekati 30 derajat Celcius di sini. Sementara suhu sambungan antara udara dan kaca di sini ya mendekati 17 derajat Celcius. Nah, ini bisa kita lengkapi ya. Jadi T1 mendekati 30 derajat Celcius dan T2 mendekati 17 derajat Celcius ya. Itu ya, ini jawabannya. Baik. Oh sebentar, ini 17 derajat Celcius itu kan suhu di dalam ruangan ya. Jadi lebih baik di sini kita tulis apa adanya saja supaya beda ini. Nah, supaya beda ini saya ganti aja. Kan tidak mungkin di sini sama gitu kan. Yang di sini sama dengan yang di sini itu nggak mungkin ya. Berarti ini supaya beda, ini kita tulis apa adanya saja, tidak usah pendekatan. Ya, 17,267 derajat Celcius. Kemudian yang di sebelah sini ya, T1 ini sama dengan 29,73 derajat Celcius ya, gitu biar nggak bingung. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1.